sunnati bi kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mensosialisasikan apa-apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Apa-apa yang saya dapatkan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini ada berguna kepada sekolah, kepada rekan-rekan sekalian, karena apa yang saya dapatkan ini juga sangat sinkron dengan kegiatan pembelajaran kita. Salam dan salam kita hadirkan kehadiran besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah begitu dengan baiknya memperhatikan ajaran Al-Quran di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu sepak, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, kita diakui sebagai umatnya dan layaklah kita mendapat syafaatnya di masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dedi Kurniawan SPD yang telah begitu banyak memfasilitasi, membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga kepada kawan-kawan untuk mengikuti calon-calon guru penggerak ke depan. Karena apa-apa yang sudah saya dapati, saya merasakan sungguh sangat positif yang saya dapatkan. Ada banyak hal-hal yang baru yang kita tidak dapatkan di bangku kuliah, tapi kita dapatkan di sini. Ya, jadi saya memotivasi juga kawan-kawan agar bisa melanjutkan ini, karena memang program ini sangat baik untuk kita. Baik, ini perkenalan saya, walaupun kita sudah kenal, tapi inilah karena ini juga nanti akan direkam dan akan disebarkan melalui YouTube. Maka saya perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 Aceh Tamiang, di mana saya mengajar di sini di sekolah tercinta kita ini, Sekolah Satu Rantau Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Baik, untuk pembuka agar lebih rileks kita, dan sebelumnya mari kita buka kegiatan kita ini dengan sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita buka dengan mendengarkan lagu dulu ya, tentang profil Pancasila.
tadi bagaimana kita sekarang ini dengan kurikulum mereka ini diarahkan bagaimana kita bisa mempraktikkan profil-profil Pancasila itu dalam pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi saya, ya. Ya, inilah topik yang akan kita diskusikan pada kali ini. Ada beberapa topik, ya. Jadi ini adalah materi modul 21 saya, modul 14 saya, itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Selanjutnya juga nanti akan membahas bagaimana ada teori motivasi, ya. Bagaimana hukuman, penghargaan, dan restitusi itu nanti akan kita bahas lebih dalam. Juga kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Juga selanjutnya kita akan membahas bagaimana nanti kebutuhan dasar manusia, ya, dunia berkualitas. Sehingga dengan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita akan mengetahui bagaimana kebutuhan anak didik kita. Sehingga kita bisa memperlakukannya, mana yang harus disayang, mana yang memang harus dikeraskan. Selanjutnya nanti ada restitusi yang terdiri dari dua hal. Pertama nanti bagaimana kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang harus kita jalankan, ya. Dan posisi kontrol apa yang seharusnya kita lakukan sehingga anak-anak yang kita didik itu dengan perkembangan zaman yang ada, mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri dengan lapang dada, dengan riang gembira, dengan tidak ada paksaan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan masalah-masalah yang ada? Nanti ada restitusi, itu di segitiga restitusi. Ya, tahapan-tahapan bagaimana masalah-masalah anak itu nanti kita bisa melakukan konseling di situ, ya. Bagaimana kita bisa menetralisirnya, selanjutnya mendudukkan budaya apa yang dilanggarnya, dan kita mengarahkan kepada anak bagaimana anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga setelah tamat dari mereka pendidikan ini, dengan masalah-masalah yang kita sudah tahu bahwasanya masalah itu tidak akan selesai, mereka bisa menyelesaikan bukan hanya masalah pada saat mereka belajar, tapi masalah-masalah dalam hidupnya. Baik, untuk sebagai pertanyaan tematik, adakah kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju nggak Bu Ibu? Silakan setuju, silakan tidak. Kira-kira kalau tidak, kenapa Bu? Kira-kira hukuman ini tidak akan mendisiplinkan anak. Ibu Yeni bisa? Kira-kira apa argumentasinya kenapa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak? Itu bisa. Kalau menurut saya ada kalanya hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak, tapi ada kalanya juga tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan anak. Mungkin tergantung dilihat dari seperti apa dan jenis hukumannya. Terima kasih pada Bu Yeni, pemikiran cukup baik, cukup berian untuk kita menjadi pembelajaran bagi kita. Oleh yang kedua ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira ini setuju nggak? Ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau memberikan hukuman itu mungkin sah-sah saja, tapi yang perlu diperhatikan apakah guru mata pelajaran sudah membuat yang namanya kesepakatan
Itu dulu. Kalau masing-masing guru sudah membuat kesepakatan sama siswa ini ragu-ragunya, maka hasil kesepakatan itu baru bisa lanjuti. Nah, makanya maka hati kita sekarang, coba mohon nanti kita sebagai guru pernah nggak kita buat kesepakatan kepada siswa? Namanya coaching kalau sekarang. Ya begitu juga nanti kalau misalnya bapak ibu misalnya bermasalah dalam disiplin, juga kepala sekolah membuat kesepakatan antara dengan guru makro atau dengan apa. Jadi intinya sebenarnya nggak ada masalah hukuman itu. Yang ada kita membuat hukuman dengan sepihak, itu yang nggak boleh. Yang diperbolehkan itu kita memberikan hukuman itu kepada siswa atas dasar kesepakatan bersama dengan ragu-ragu yang sudah disepakati. Jadi itu kita bahas. Ya. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Ya, dari tahapan-tahapan ini nanti sebenarnya akan terjawab, tapi terima kasih Bapak sudah mengarahkan kami untuk bagaimana melakukan pembelajaran artinya untuk pendisiplinan tersebut. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju ini? Setuju ya? Oke. Jadi ini adalah kalimat-kalimat pemantik, pertanyaan pemantik yang akan nanti terjawab dalam diskusi-diskusi kita ini. Jadi saya berharap kita saling sharing pengalaman, saling sharing informasi apa yang ada, sehingga karena ini bermanfaat untuk kita bersama. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita masuk dalam permainan game. Ini silakan nanti Bapak Ibu sekalian, ini ada apa namanya permainan game bagaimana nanti ada A dan B, jadi bisa sesama teman ya untuk terserah apa yang mau dipegang, mungkin HP ya atau apa ya, silakan nanti setelah nanti diletakkan di tangan, silakan kawan satu lagi nanti mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Ya, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar itu nanti bisa dapat. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Ya, jadi mungkin ini bisa 3 kelompok ya. Bu Yeni dengan Bu Ernita, selanjutnya Bu Ayah, Elin dengan Bu Mirtaul Jana, dan Bu Liska dengan Bu Jumro. Ya, bapak-bapak bisa memperhatikan aja, karena kita sudah punya genggaman Pak ya. Oke, silakan apa saja, bisa kertas, ini di sini kertas, tapi HP bisa juga. Ya, pokoknya barang berharga. HP saja, Bu Liska mungkin enak Bu Liska. Ya, HP bagaimana? Ya, bisa kalau di sini berarti Bu Liska ya. Bu Jumro bisa merayu Bu Liska. Kalau di sini siapa? Bu Melin ya. Bisa dirayu oleh Bu Mita. Di sini siapa yang paling merayu? Oh, Bu Yeni ya akan merayu Bu Mita untuk memberikan apa yang di genggamannya. Bisa Bu ya? Saya beri waktu 5 menit aja ya. Ya, untuk melakukan itu. Sudah bisa kita mulai? Oke, silakan. 1, 2, 3, silakan. Iya, benda yang di tangan tadi, kan benda sudah ada di petan sendiri, sudah tahu kita. Itu ada pokoknya berharga lah. Silakan kita lakukan bagaimana itu bisa dibeli. Ya lakukan senyata mungkin, karena ini diminta di sini, kita minta bagaimana ada refleksi. Kenapa ada yang memberi, bisa jadi ada tidak memberi, mengapa? Ya silakan melakukan hal-hal tadi ya, bisa bagi baik-baik ya, membujuk,
bisa secara preman mengancam, menghadim, merayu, menyuap dan seterusnya. Ya silakan, ada waktu sekitar 2 menit lagi. Ya nanti kita akan diskusikan. Tidak harus memberi, tidak harus juga tidak memberi. Ya saya yang mungkin aja. Terserah. Ya. Ya nanti kita refleksi kira-kira gimana perasaan kita dengan apa yang kita lakukan ini. Terserah, ya, karena di sini kan kita diminta yang penting dia memberikan, tidak harus juga memberikan. Oke, sudah selesai. Oke, kalau gitu saya mau dengar dulu kira-kira refleksinya perasaannya gimana. Silakan dari kelompok Bung Elin dulu dengan pemerintah. Kira-kira gimana? Itu ada mic-nya Bu? Dapat atau tidak? Kalau tidak kenapa? Kalau dapat kenapa? Apa yang Ibu lakukan? Baik, untuk teman saya tadi sebagai yang memiliki badan yang paling disayang, sudah dengan susah payah saya tunjuk dan tidak mempan juga Pak. Ya. Nah, jadi sampai saya habis pikir tuh cara apa lagi supaya dia memberikan yang dia punya. Dia mempunyai apa ya? Sangat-sangat inilah sesuatu Bisu, yang ya? sudah biasanya tidak akan dilepaskan. Pendiriannya sangat kokoh. Ya, jadi tidak diberi ya? Tidak diberi. Oke, kita hapus dulu. Ayo selanjutnya bisa kemari, Bu. Ya. Ini siapa yang mau berbicara? Perasaannya gimana? Ya. Ya, artinya yang sudah dilakukan dapat tidak, kalau dapat mengapa gitu kan? Kalaupun Ibu misalkan memberi terpaksa apa tidak dan sebagainya. Silakan. Ya Pak, jadi kalau saya tadi menggenggam sebuah permen dan karena Bu ini membujuk, merayu, memelas Ahli merayu ya. Ya, jadinya saya luluh Pak melihat kebaikan-kebaikan Bu ini juga dan saya membagikan permen saya jadi. Berarti berhasil ya? Berhasil. Ya, kita beri aplaus pada kelompok Bu Ernita dan Bu Yeni. Ya, terakhir kelompok terakhir silakan. Siapa yang mau dulu bicaranya? Merefleksikan apa yang tadi sudah terjadi, silakan. Ya. Jadi Pak awalnya tadi saya tetap istiqomah Pak dengan pendirian saya. Saya tidak akan memberikan, saya konsisten. Cuman karena mendengar keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Bu Rizka, saya jadi kasihan. Kemudian ditambah lagi saya disokot tadi Pak. Ibu kasih ya. Walaupun uang ini tadi nggak imbang dengan Jadi berhasil ya Bu Rizka ya? Oke, kita beri aplaus. Ya, ini merupakan gambaran kita pada saat mengajar Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana anak-anak itu supaya dia mau fokus dengan kita, dia mau mengikuti pembelajaran tersebut. Inilah yang harus kita lakukan. Apakah kita harus mengapliknya, menyogoknya? Inilah gambaran kita belajar. Ya, inilah yang terjadi. Sehingga kadang ya kalau selama ini kan ada ayo yang bisa dapat kasih bonbon, besok ada kasih bonbon kamu jawab ya. Ya, saya pernah melakukan dulu pada saat TPL dulu pada saat di SD, siapa yang dapat kasih bonbon. Tengok saya nggak punya bonbon kamu jawab ya, kok kamu jawab nggak ada bonbon bapak. Ya inilah nanti bagaimana terjadi paradigma perubahan. Ya karena yang saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kurikulum merdeka ini ya. Jadi bagaimana kalau dulu ya kita lebih kepada teacher center, kita sebagai pemain, kita yang sibuk, kita yang selalu beraktivitas, anak-anak hanya menonton. Tapi
Di kurikulum mereka ini diarahkan anak-anak yang banyak beraktivitas, anak-anak yang banyak melakukan eksperimen, anak-anak yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan sehingga bukan hanya tahu, paham, malah mereka bisa lebih dalam lagi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena ya pada dasarnya yang akan belajar itu adalah anak didik kita. Jadi kita hanya sebagai coach, pelatih, fasilitator, bagaimana memfasilitasi anak-anak kita tersebut. Oke? Sekali lagi mari kita beri aplaus kepada kita bersama yang telah melakukan ini. Kita lanjutkan. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Ya, jadi bagaimana kita sebagai guru, ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah ilusi-ilusi kita selama ini. Ya, inilah hayalan-hayalan kita selama ini. Inilah pemikiran-pemikiran kita selama ini. Selanjutnya, kita lihat bagaimana perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kita lihat di sini. Bagaimana stimulus respon? Bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana kita bisa sama dengan orang lain, kita harus melihat kesamaan itu dulu. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya, ada tujuan-tujuannya. Tinggal kita aja memahaminya. Ya, bisa jadi makanya perlu kita komunikasi yang baik. Ya, tidak selalu miskomunikasi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam teori kontrol itu kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain, misalkan anak kita kan bisa mengontrolnya pada saat jam pelajaran. Di luar jam pelajaran gimana? Sepulang sekolah gimana? Ya, makanya kita perlu komunikasi kepada kedua orang tua. Bagaimana ya apa yang kita lakukan di sekolah ini harus sinkron dengan dilakukan di rumah, sehingga tidak bias ya, tidak terjadi suatu perbedaan yang mencolok di rumah seperti ini, di sekolah seperti ini. Selanjutnya kalau kita lihat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau udah dibujuk seperti tadi ya, nggak bisa, kita mau kali, tahu mau naik kelas apa enggak ya kan? Timbullah bagaimana ada ancaman pemaksaan. Selanjutnya teori kontrolnya kebersamaan atau kolaborasi dan konsensus ya kesepakatan akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bagaimana kita bersama mendiskusikan, ada kesepakatan, ini akan menimbulkan hal-hal yang baru. Ya, tidak ada paksaan-paksaan. Ya, jadi yang timbul solusinya adalah win-win solution. Ya, anak merasa diperhatikan, kita pun merasa dihargai. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Selama ini kita kan seperti itu, aku kan guru. Anak-anak nggak boleh seperti ini. Tapi dalam teori kontrol ini, model berpikirnya win-win solution, menang sama menang. Tidak ada yang merasa kalah. Semua menang. Bagaimana caranya? Makanya seperti yang tadi, perlu ada kolaborasi, ada kerjasama, dan ada konsensus, ada kesepakatan bersama seperti Pak Kepala Sekolah bilang tadi. Perlu ada kesepakatan, sehingga terakhir nanti anak-anak sudah paham. Aku terlambat, nggak payah dibilang, aku harus melakukan ini. Supaya aku jangan melakukan ini, maka harus seperti ini, jangan terlambat. Ya, sekarang lagi viral, jangan melakukan itu ya dek, kan itu ya, ada ya, terlambat, buang sampah sembarangan, jangan lakukan itu ya dek. Itu lagi viral, itu cukup bagus juga. Ajakan-ajakan ya kepada anak-anak kita, yang mana dalam dunia maya ini sungguh efektif. Ya, kita lanjutkan tentang disiplin positif.
Ya, kita lihat ini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, kita di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Ya, maka semua perilaku itu akan memiliki tujuan. Dan bagaimana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, maka ada disiplin. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kita lihat di sini, ya, bagaimana perilaku kita. Ada teori motivasi. Mengapa kita melakukan? Oh, pertama untuk menghindari hukuman. Ya, kenapa mengerjakan tugas? Nanti suruh diri Pak kalau enggak. Itu dalam rangka mereka menghindari hukuman, bukan karena mau belajar. Selanjutnya, yaitu seperti yang saya katakan tadi. Kenapa kok mau menjawab? Bapak nggak ada bak bobot. Karena selama ini kita melakukan ibadah. Ya. Dan ini adalah motivasi yang bukan berasal dari dalam diri sendiri, dari luar diri, dari orang lain, dari sekitarnya, ya. Dan ini dampak lebih panjangnya lagi, lebih lanjutnya lagi. Kalau ini tidak dilakukan, ya maka anak-anak tidak akan melakukan. Ya, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Kenapa ibu datang cepat? Ya, saya sebagai seorang guru kan harus bisa menjadi rujukan untuk anak-anak saya supaya saya bisa tenang. Kenapa Bapak pakai helm? Ya, supaya kepala saya terhindar kalau ada apa-apa, bukan karena polisi, ya, bukan seperti kejadian di Medan, ya kan? Begitu lewat lampu merah, ditangkap di sebelah polisi, ditangkap. Bapak nggak tahu lampu merah? Tahu Pak, cuma saya kan nampak Bapak aja. Ya, artinya apa? Dia melakukan itu bukan karena untuk menghargai diri sendiri, tapi karena ada satu dan lain hal. Jadi bukan dari intrinsik dari dalam dia, tapi dari luar orang lain. Ya, selanjutnya dari menghargai diri sendiri ini akan timbul nilai-nilai kebajikan universal. Itulah yang akan menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan, yakin, artinya hal-hal yang mereka pandang itu suatu hal yang baik. Dan itu menjadi kesepakatan yang universal. Selanjutnya, kita lanjutkan tadi, model berpikir menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari pilihan-pilihan itu akan menghasilkan 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama, penghukum. Ya, ada salah anak dihukum, tidak ada toleransi, hukum. Ya, selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Kalau ini nggak hukum, tapi kita minder-minder aja. Kalau nggak mau sekolah, nggak mau syarat, aja ngapain datang-datang bulannya. Nah, itu adalah bagaimana anak merasa bersalah. Ya. Selanjutnya sebagai teman. Ya, sebagai teman. Ini ada ilustrasi foto kita pada saat ada apa kemarin, ya. Ini kita berperilaku seperti teman, ya. Ini maaf ini mungkin ada wajah-wajahnya juga sebagian di sini, ya. Ya, kita angkat. Satu saat perlu juga, gitu ya. Kita sebagai teman sehingga anak-anak itu tidak canggung dengan kita, tidak merasa takut dengan kita. Ya walaupun ya kita sebagai guru ini berteman juga ada batas-batasnya. Ya. Ya. Kita lanjutkan yang tadi. Ya. Jadi ada sebagai teman dan ada sebagai pemantau.
akan mengerjakan. Oke ya, saya akan lihat nanti dari sini ya. Nanti habis itu dikumpul. Dan ini masih bersifat eksternal. Penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, ini adalah masih motivasi eksternal. Kita harus memantau mereka, kita harus mengajak mereka sebagai teman, kita harus menghukum mereka. Itu adalah motivasi yang dilakukan oleh orang luar, bukan yang dilakukan oleh internal mereka. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berlaku sebagai yang kelima, itu manajer. Bagaimana manajer? Ya sebagai manajer kita akan berbicara, melakukan kolaborasi. Begitu anak terlambat, apa kira-kira ya? Masalah musik yang kamu terlambat. Ya, maka nanti di situ akan lebih lanjut nanti akan dibahas dalam segitiga restitusi. Ya, apa yang dilakukan? Pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan anak itu sehingga dia melakukan itu? Karena semua orang ada kebutuhan, ada dasar kenapa ini dilakukan. Semua punya dasar. Ya, tidak ada yang tidak punya dasar. Lalu nanti akan menanyakan keyakinan. Dari keyakinan itu akan timbul suatu budaya positif, akan timbul solusi-solusi. Yang itu dari internal mereka, bukan kita yang mengarahkan. Karena kalau kita yang mengarahkan, ya udah nyapu. Begitu kita nggak tengok, mereka tidak akan nyapu. Dan seterusnya ya. Jadi selanjutnya kita melihat realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah bisa membantu kami. Ya, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kita lihat pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi mengapa anak-anak seperti itu? Misalkan, kenapa kamu terlambat? Saya Pak bekerja malam Pak. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa dapat makan Pak. Ya, bertahan hidup. Ada yang penguasaan, ya. Kenapa kau ambil itu? Ya supaya saya ditengok orang hebat Pak. Ya. Selanjutnya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak anak-anak kita ini ya, kurang jabla ya, kurang dibelai. Sehingga kita banyak ada yang caper-caper cari perhatian. Memang harus ada ekstra keras dari kita. Ya walaupun ya ada keterbatasan kita, ya. Silakan Bu ini bisa bergabung juga di sini. Ya selanjutnya kesenangan. Ini dia bayar ini. Kenapa kau ngambil punya dia? Ada itu orang-orang kaya ada punya penyakit ini. Yang di swalayan suka kali mengambil. Kripto, ya. Klepto ya, suka mengambil. Padahal itu kan nggak berharga kali dia bisa beli, tapi ada kesenangan. Anak kita ada kayak gitu, usil, senang dia menjadi kawannya, ya, senang ngambil kawannya. Padahal dia bisa beli, ya. Dan selanjutnya kebebasan. Anak kita ini ingin bagaimana dia bisa bebas. Ini yang agak susah. Belajar nggak mau, ya kan? Mereka ingin bebas, suka-suka hati. Padahal hidup ini dalam kebebasan juga ada keterikatan harus dibantu. Ya, silakan Ibu, ada yang mau di. Ya, dari teori-teori ini Bu, makanya sebenarnya kan sekarang ini nggak ada lagi juara-juara kelas. Ya Bu ya, di rapor nggak boleh. Jadi marah nggak boleh. Menunjukkan kesenangan liwat-liwat itu juga nggak boleh. Kenapa? Itu kan dari ibu. Nanti kalau nggak ibu kasih nggak mau mereka Bu. Itu adalah motivasi eksternal. Kita bagaimana menumbuhkan motivasi internal. Itu nanti menghargai diri dia. Kenapa kau belajar? Pak, saya ini kan manusia. Saya ingin lebih mulia lagi dengan ada ilmu. Allah itu kan meninggikan derajat orang yang punya pengetahuan Pak. Saya ingin itu Pak. Masalah kerja itu nanti, apapun kerjaannya, kalau dia sudah mulia, dia punya ilmu, punya keahlian, di mana saja bisa.
Ya, jadi itu yang ingin kita tumbuhkan, motivasi intrinsik, internal, bukan karena ada apa-apanya. Mungkin dalam Islam namanya ikhlas. Aku sholatnya bukan karena berpahala. Aku sholat ini, makanya ada sufi dari Mesir. Wahai Allah, kalau aku berbuat baik karena mengharap surgamu, masukkan aku ke neraka. Wahai Allah, kalau aku takut berbuat dosa karena nerakamu, masukkan aku ke neraka. Itu kita mungkin belum sampai. Ini kita akan mengarah bagaimana kita bisa seperti itu. Terima kasih Bu Jumbo, pertanyaan yang cukup bagus, cukup memberi inspirasi kepada kita. Ada lagi Bu sebelum kita lanjutkan? Kita lanjutkan Bu ya, nanti bisa sambil-sambilan. Ya, saya juga butuh bagaimana ada masukan-masukan, ya sehingga saya juga bisa lebih memahami tentang materi ini. Kita lanjutkan. Ya, apakah makna disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Dari belajar itu, saya lihat kemarin itu bagaimana Jepang itu disiplinnya cukup bagus. Saya kemarin ada dikirim kawan dari Jepang, ya, bagaimana mereka sholat Idul Adha itu sampai 3-4 kali Bu sholatnya. Kenapa? Karena mereka itu kalau kita kan kalau sudah hari raya itu jalan itu penuh, sehingga orang macet. Di sana tidak, saya nengok. Itu di video kan, itu bagus itu. Ini jalan mobilnya, karena ada jalan kaki. Cuma 2 jalan mereka. Begitu panjangnya, makanya stop, sholat dulu. Yang lain nanti wudhu lagi, stop lagi sampai 3-4 kali. Jadi disiplin itu kalau dalam sosial itu adalah hal tertinggi. Kenapa pakai helm? Bukan karena takut polisi, ya karena kita menghargai diri kita, menghargai kepala kita. Helm rusak nggak masalah, kepala. Itu dia, menghargai diri sendiri tadi. Ya, jadi disiplin itu kita belajar. Selanjutnya, mana asal kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi ini sudah dipraktekkan dari dulu masa Yunani, Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dengan disiplin kita itu nanti intinya adalah bagaimana menghargai diri kita. Ya, menghargai diri kita. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kita merasa disiplin itu sekali, gitu. Ya, bukan karena kita menghargai diri kita. Pada disiplin itu dengan kita disiplin, kita menghargai diri kita, sehingga orang lain akan memandang positif kepada kita. Ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita lihat di sini bagaimana nilai positif itu perilaku yang mulia itu. Di sini ada setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu jelas ya Bu ya. Apapun yang kita lakukan punya motif, namanya dalam sosiologi ya. Ada dasar. Kenapa kau bunuh dia? Aku gak suka sama dia, aku dendam dan sebagainya. Itu namanya motif. Kenapa itu dilakukan? Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan di hati seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat dari Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ingat ya Bu ya. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Profil Pancasila. Pertama apa? Ya, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri. Ya, selanjutnya. Iya, selanjutnya. Iya, dan 2 terakhir lagi adalah
Iya, inilah nilai-nilai yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan dituju. Bagaimana anak-anak kita bisa mandiri, tidak lembek kayak kerupuk, ada masalah sedikit sudah tidak bisa apa-apa ya. Bagaimana anak kita ini kreatif ya. Memang anak-anak kita ini kadang kreatif daripada hal-hal yang lain ya. Kalau HP mereka kreatif kali itu, ya kan? Tapi pada saat kita suruh mendownload mata pelajaran, tapi itulah bagaimana kita bisa mengarahkan. Saya pelan-pelan sudah mencoba itu, anak-anak kita banyak tuh pandai kanvas, pandai mereka buat apa namanya, buat PowerPoint dan sebagainya. Banyak sebenarnya pandai anak-anak ini, tinggal kita mengarahkannya. Karena memang kita nggak bisa itu tadi ya. Anak-anak kita ini seperti air, tidak bisa di stop, tinggal diarahkan saja. Ya, kita lanjutkan. Ini tentang teori motivasi hukuman dan imbalannya, resolusi tentang hukuman dan penghargaan atau imbalan, baik pun nanti restitusinya. Ya, kita melihat ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini adalah merupakan motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu adalah masih dalam eksternal. Tapi kalau kita berperilaku untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ini adalah merupakan motivasi internal. Inilah tujuan daripada disiplin positif, datang dari dalam diri, bukan dari luar diri. Ya, inilah teori motivasi. Ya. Selanjutnya kita lihat ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, bisa tolong saya Bu Jumroh bacakan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Iya, kita boleh apa dulu untuk diri kita sama-sama. Ya, ini kata-kata bijak. Kita lihat merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Inilah merdeka. Ya, merdeka bukan hanya diperintah. Lepas dari perintah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita bisa memanage diri kita. Kita bisa memerintah diri kita. Itulah makna merdeka. Ya, ya ini juga merupakan momen-momen pas 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Mudah-mudahan ini adalah kata-kata penyemangat kita, motivasi kita supaya kita bukan hanya merdeka terlepas dari perintah, tapi kita juga cakap memerintah diri kita sendiri. Ya, sebelum restitusi, ya kita sedikit ya. Kita lihat bagaimana di sini. Ini ada foto ya. Ini salah satu budaya ya Bu ya. Budaya apa ini Bu? Budaya salam ya. Nah, jadi ya. Ya. Ini juga tadi posisi kita ya. Di posisi apa nih Bu? Hah? Menghukum ya. Nah, inilah posisi yang kadang ada pada diri kita. Oke, selanjutnya kita dengar lagu lagi ya. Sambil kita hayati bagaimana anak kita sendiri dan juga anak didik kita.
ini sepertinya ya. Kita bagaimana mencermati anak-anak kita kajilah gitu. Kalau saya pribadi ya, apakah itu sama? Silakan Bu Mita merefleksikan lagu tadi. Baik. Sebelumnya saya juga suka sama lagu ini Pak. Ya. Jadi kalau saya buat status WA saya dulu, saya suka lagu ini Pak. Iya. Itu gambarnya pasti tentang anak saya. Nyambung ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kan ada suatu apa ya, kekurangan manusia lah Pak. Di saat kesabarannya itu sudah habis, kadang keluar juga lah bentakan-bentakan kecil terhadap anak Pak. Jadi sebenarnya setelah kejadian itu membuat saya menyesali apa yang telah saya ucapkan. Pada saat saya ucapkan itu, saya merasa itu benar. Tapi setelah kejadian itu, saya merasa kenapa saya harus mengucapkan seperti itu? Anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Kenapa saya ucapkan kata-kata yang mungkin membuat dia itu terkejut? Tapi itulah, pada dasarnya saya ingin anak saya itu menjadi anak yang kuat. Nah, jadi bentakan-bentakan itu semoga anak saya itu menjadi apa ya? Menjadi anak-anak yang kuat ketika nanti besarnya dihadapi oleh masalah-masalah yang pastinya lebih banyak daripada masalah-masalah kita sekarang gitu Pak. Itu aja. Ya, jadi ini bukan untuk murid kita aja, tapi kalau saya ya, pribadi kita juga gitu, ya, ini ya, anak-anak kita sendiri gitu, anak-anak kita di rumah. Ini saya sering bilang ini, bilang bentakan kecil itu patahkan hatimu. Lebih keras lagi dari itu duniakan hatimu. Ini kata-katanya yang saya selalu ingat ini. Kubentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Jadi kalau saya memaknainya ini bukan hanya untuk anak murid kita, untuk anak-anak kita yang di rumah, yang menantikan kita, yang lagi sekarang mengajar. Maka sama seperti Bu Mita, saya memilih lagu itu memang kena di hati saya. Dan bukan hanya kita sebagai guru ANSI, tapi sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Tadi dia. Ya, ini dia ya. Ini saya memang kena sama saya ini. Jadi bukan hanya mengingatkan anak murid saya, tapi juga mengingatkan diri saya sendiri sebagai orang tua ya. Bagaimana bentakan kecil itu kadang anak-anak kita tak kuat, pada dunia lebih kejam daripada itu. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Apa itu Bu? Oh iya. Udah ya, kita selesaikan aja ya. Kita percepat. Inilah memang apa namanya? Iya ya. Ini kan video Bu, saya nggak pandai apanya ya. Masukan yang bagus ya. Ya, masukan yang bagus. Ya, terima kasih masukannya ya. Karena ini saya ambil langsung dari YouTube ya. Oke, terima kasih masukannya Muli. Kita lanjutkan. Ya. Ini mungkin bahan-bahan ini untuk Bu Uli sudah dilalui, sudah biasa ya. Mungkin kita apa namanya flash check apa aja ya, flash check aja ya. Untuk kawan-kawan mungkin bisa sebagian mungkin sudah juga tahu, tinggal mengingatkan ulang saja ya. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali. Intinya nih, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi itu merupakan proses kolaboratif, harus ada kebersamaan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori menurut Gosen yang terbit pada tahun 2004. Kita lanjutkan ciri-ciri restitusi. Ya, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kadang anak-anak, kamu merasa apa? Kan saya udah bayar Pak. Loh, kamu kemarin mencatat kaca, kan saya sudah
Nanti akan ada langkah-langkahnya. Salah itu wajar, tapi jangan salah terus. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita? Ya, memperbaiki hubungan. Ya, selanjutnya nanti dia tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam restitusi ini anak-anak kita bisa beri tawaran, dan malah mereka yang menawarkan sendiri, mereka yang memilih sendiri, bukan kita. Kita hanya memfasilitasi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi dalam tahapan-tahapan nanti ada kita mengeksplorasi pada diri anak. Apa sih nak yang menurut kamu kesalahan kamu lakukan, apa sih yang kamu langgar gitu, sehingga dia menyadari dia itu salah. Dengan tahu dia menyadari kesalahan, dia bisa juga mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang seperti tadi ya. Jadi segala tindakan itu ada dasarnya. Tapi apakah dasar yang dilakukan itu tadi memang layak dilakukan atau tidak? Atau tidak layak, sehingga perlu adanya satu perbaikan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Ya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini bukan ganti selesai, bukan. Tapi bagaimana dalam diri kita ini yang kita perbaiki, dalam diri anak yang kita perbaiki, bukan dalam hal material. Loh Pak, kaca kan saya ganti Pak, bukan itu. Tapi bagaimana anak-anak memahami dengan memecah kaca itu adalah suatu kesalahan, dan bagaimana anak-anak harus menembus kesalahan itu dengan perbaikan atau perbuatan baiknya ke depan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi apa jalan keluarnya? Dari permasalahan itu apa yang harus diselesaikannya? Dan terakhir, restitusikan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang terpenting. Bagaimana murid tadi salah, kawan-kawan bisa menerima. Selanjutnya dia pun juga bisa memahami apa kesalahannya, sehingga pada saat kembali pada kelompoknya, dia sudah kembali kepada kondisi awal, tidak ada rasa tanggung, rasa ini dan seterusnya. Silakan Ibu Kiki kalau mau bisa bergabung. Ya, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Ya, ini kalimat pemantiknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau Bu Rizka, kenapa nih Bu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah itu kan kembali lagi kepada membuat lingkungan itu juga, ya. Ya mungkin seperti tadi ya, bagaimana anak-anak disiplin, ya kita juga harus disiplin. Jadi sudah terbiasa, ya, jangan saling segan dan menyegani. Sehingga apa? Timbulan lagi budaya positif. Ya, bagaimana ada budaya-budaya positif. Budaya itu kan masih ciptakannya kasar kita, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kebiasaan-kebiasaan positif. Kita datang tepat waktu, ya. Kita bisa mengajar tepat waktu. Kita bisa berbicara dengan sopan kepada anak sehingga anak kita dengan sopan juga, dan seterusnya. Ya, inilah kita lihat siklus daripada bagaimana budaya positif itu muncul. Dan selanjutnya, ini bagaimana keyakinan kelas itu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kita lihat di sini ada beberapa, ya. Di sini merupakan peraturan dan akan timbul ada satu keyakinan kelas. Kita lihat di sini bagaimana ini Teka Dharma Wanita Persatuan 1 nih buatnya. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib, ya. Kita lihat dari kesepakatan kelas ini ada beberapa keyakinan kelas, ya. Jadi kami guru dan murid akan selalu saling menyayangi. Itu adalah merupakan keyakinan kelas.
yang harus kita sama-sama, ya. Kamis, murid yang semangat belajar. Jadi ini satu keyakinan kelas, dari kesepakatan kelas bagaimana kita saling menyayangi, saling semangat, dan terakhir adalah bagaimana kita peduli. Anak-anak peduli dengan temannya, kita juga peduli dengan murid-murid kita. Inilah salah satu bagaimana peraturan kelas itu akan menimbulkan suatu keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Ini kegiatan-kegiatan, ya, bagaimana di sini ada beberapa yang terlihat, terdengar, dan berperilaku hormat, bekerja. Jadi dari apa namanya, misalkan perilaku itu, ya, misalkan hormat. Dari mana kita bisa lihat, ya? Nanti kan terlihat. Selanjutnya apa yang terdengar dan bagaimana perilakunya hormat, ya. Ini kita lihat, ini dia, misalkan hormat. Ya, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kita hormat sama dia, empati. Ya. Selanjutnya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kenapa? Ya, kita menghormati dia. Ya, kadang anak-anak kita suka ambil-ambil, itu kan tak menghormati. Ya, itu adalah terlihat. Selanjutnya, mendengarkan dengan seksama. Kita ngajar, mendengarkannya, ya kan? Kalau kita menguap-nguap juga, ya kan? Itu dia menghormati kita. Tapi kalau kita lihat kadang kita emosi, lihatnya kan? Kita ngajar, dia pun sana kemari. Oh, kamu hormati saya di sini, ya? Itu terlihat. Selanjutnya, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu dalam rangka berbagi. Itu juga menghormati. Kenapa? Ya, dulu dia pernah berbagi, pasti saya akan berbagi juga. Itu dalam rangka menghormati. Ini nampak, terlihat. Selanjutnya terdengar. Ya, kita lihat ini satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar. Ada yang disampaikan. Ini juga merupakan salah satu refleksi daripada hormat. Ya, jadi pada saat satu orang berbicara, kita dengarkan, ya saya bantu, dia menghormati bagaimana kawan ini bekerja, timbul dari rasa empati tadi, ya, dari empati tadi nampak ini, yuk saya bantu, ya kan, nampak empatinya, ya. Selanjutnya, ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, ya. Ya, kita bisa minta dulu, izin dulu kepada orang lain, ya. Kita lihat di sini kita bisa selesaikan ini bersama. Terima tolongnya, ucapan permisi, ya. Ini terdengar. Kita lihat terdengar. Boleh saya pinjam, ya. Ini terdengar. Dan terakhir nanti akan segera saya kembalikan. Ini juga kalimat-kalimat bagaimana kita dengar untuk memperlihatkan rasa hormat tersebut. Selanjutnya perilaku, tersenyum, ya, tersenyum, ya, Bu Yeni tersenyum, dan hormat, ya. Kalau marah kan, kau kok marah-marah kan gitu kan. Tapi kalau tersenyum, Bu Yeni tersenyum, kita harus hormat, ya. Selanjutnya memberikan salam hormat, berjabat tangan, ya. Ini namaste kalau di Buddha, ya. Salam, ya, dan lain sebagainya. Memberikan ruang bekerja dan waktu tubuh yang tenang, itu juga merupakan rasa hormat. Jadi kalau bisa, ya kan, kita juga nggak enak gitu ya mengajar anak ini kok bisa aja gitu kan. Tapi kalau tenang ya memperlihatkannya, ya kita pun jadi enak, ya. Ya, inilah salah satu bagaimana kita lihat pendalaman keyakinan kelas. Itu akan terlihat. Ada yang mau ditanyakan? Itu setahu saya itu untuk Buddha ya. Buddha apa Hindu ya? Iya, nama saya itu rasa hormat apa itu kan ada kalau sekarang salam hormat itu. Nggak salah orang Bali itu nama itu ya. Ya. Ya, sekarang kan ada budaya salam apa semua ya dari 5 agama ya. Oke, kita lanjutkan.
Ya, nanti ada video lagi kita tujuannya kita ya. Ya, ini saya pikir kita tadi kita sudah dalami ya, bagaimana peraturan itu akan menimbulkan keyakinan kelas dari selalu kembalikan buku tempatnya menjadi tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain dan dihormat orang lain, hadir sekolah kalau sebelum pelajaran itu menghormati orang lain dan komitmen dan seterusnya. Ya, ya, saya menghormati Bu Yeni, silakan Bu Yeni ya. Oh iya, inilah keyakinan kelas terutama wali-wali kelas. Bagaimana itu di awal-awal ini akan dibuat menjadi keyakinan dari peraturan-peraturan itu. Jadi keyakinan ini kan namanya keyakinan. Keyakinan itu dari dalam diri, Bu. Kalau peraturan itu kan kita buat, keyakinan itu dari dalam diri kita, intuisi kita, ya. Akan timbul dari. Silakan apa Bu, Pak? Oke, silakan Pak. Ya, kita lanjutkan. Ini dia perubahan-perubahan. Oh, ini tidak apa kali ya. Ya, ini kita masuk kepada hukuman dan konsekuensi. Ya, ya. Kita lihat di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, kalau hukuman kita lihat itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya, hukuman anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, silakan Peri kalau mau bergabung, ya bisa anak menghargai disiplin. Dari anak membenci disiplin itu dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak harus menghargai disiplin. Jadi ada dua hal ini, ada hukuman, konsekuensi, dan nanti ada beberapa hal lagi. Ya, kalau hukuman itu anak misalkan di sini paksaan sifatnya, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kita lihat di sini bagaimana dalam hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensinya adalah konsep diri itu harus baik. Konsekuensinya, ya ada beberapa pertentangan kita lihat antara perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa identitas gagal dan ada identitas sukses. Ya, jadi kalau tadi kita hanya menyangkut dua hukuman dan konsekuensi, ada menyangkut tentang bagaimana restitusi. Tadi kita sudah masuki tadi. Jadi misalkan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Hukumannya memang ada yang enak. Kalau enak nanti mungkin penjara penuh dengan orang-orang yang kena hukuman. Selanjutnya konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Maka institusinya yaitu merupakan pilihan apa yang harus dilakukan. Kita lihat di sini, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu tidak nyaman ya. Ya, untuk murid untuk jangka waktu panjang, jangka pendeknya nggak apalagi panjang. Tapi konsekuensi tidak nyaman untuk murid juga dalam rangka waktu pendek. Ya, jadi anak tahu konsekuensi, tapi itu juga tidak nyaman untuk jangka pendek. Sedangkan kalau kita lihat restitusi, ini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi perbedaan-perbedaan ya Bu. Bagaimana kalau hukuman itu rasanya anak itu tidak nyaman, bukan yang sekarang tapi akan datang, bukan yang jangka pendek tapi juga jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu ya akan menimbulkan tidak nyaman juga, tapi jangka pendek. Dan tahu anak-anak terlambat misalkan, apa konsekuensinya? Nggak nyaman juga gitu. Tapi kalau restitusi ini akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, jadi beberapa perbedaannya. Melihat waktu kita apakan aja ya, Bu. Ya, kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada rasa sayang dan rasa diterima. Ya, yang pertama sekali bertahan hidup, ya, survival, ya kan? Rasa bagaimana bertahan hidup. Ini kalau ini nggak bisa ditahan, ya, kalau untuk bertahan hidup, apapun jadi gitu kan? Ya, selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini karena mungkin yang banyak kepada anak-anak kita ya, jarang dibelai, jarang perhatian, sehingga kadang timbul cari perhatian sama kita, ya.
Padahal kita juga punya anak yang harus diperhatikan. Selanjutnya penguasaan. Nah, ini anak-anak yang biasanya tahap-tahap selanjutnya nih. Ya, ya. Jadi dari bertahan hidup nanti ada kesenangan. Ya, selanjutnya dari kesenangan ada rasa kasih sayang. Dari rasa kasih sayang nanti ada penguasaan. Dan terakhir ini yang susah, kebebasan. Ingin bebas. Jadi kalau beberapa saya lihat ada beberapa anak kita ini tidak mau dengan dengan peraturan, dengan kegiatan sekolah, ya mau bebas-bebas saja, gitu ya. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia, walaupun ya ada beberapa yang memang harus kita arahkan untuk ini. Ya, kita lanjutkan mengenai ini tadi 5 posisi kontrol, ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru ini ya harus kita pahami kira-kira di mana kita selama ini. Apakah kita penghukum? Apakah kita membuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Ya. Jadi kalau selama ini kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, itu adalah identitas gagal, kontrol dari luarnya. Ya. Sedangkan berhasil sih identitasnya. Ya. Kalau kita sebagai teman, sebagai pemantau, tapi kadang dengan kita sebagai teman, kadang anak-anak juga jadi kurang ajar dengan kita. Karena dia merasa dekat, ada ibu pun kayak gitu, ada bapak pun. Nah, ya. Jadi terakhir tidak, makanya kalau kita pun dekat sama murid itu harus punya batas. Jauh pun juga kita jangan terlalu jauh. Ya. Jadi ada posisi memantau. Kita kasih dilepas, tapi tetap juga kita tidak melepaskan anak kita. Jadi ada posisi manajer, ya. Jadi kalau posisi manajer kita lihat ini, ya. Bagaimana kalau guru berbuat, kita lihat di sini. Kalau menghukum kita menghakimi, menunjuk-nunjuk dan sebagainya, membuat orang bersalah, kita ceramah, panjang lebar dan sebagainya, ya. Ya, bapak kecewa, ibu kecewa, enggak kita hukum sih, tapi dia merasa bersalah, ya. Sedangkan kalau sebagai teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya, gimana ya, ada sebagainya, ya. Sedangkan pemantau ini sisinya adalah menghitung atau mengukur saja, ya. Ya, tapi tetap ada orang luar dari pemantaunya. Tapi kalau sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita nanti akan berkolaborasi, akan berdiskusi, ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk masalah ini. Jadi kita sebagai manajer itu mengarahkan bagaimana kita sebagai guru mengarahkan anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak harus ada kita, karena suatu saat nanti anak kita juga akan sendiri. Tidak kita pantau lagi, selagi dia menjadi murid kita, oke kita pantau. Setelah itu siapa yang memantaunya? Ya seperti tadi, merdeka itu adalah orang yang bisa memerintahkan diri dia sendiri. Tidak harus hal yang bebas dari hukuman itu mereka tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dia bisa memerintah diri dia sendiri. Ya, ini 5 posisi kontrol. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian, kita diarahkan sebagai manajer ini. Ya, bagaimana kita, apalagi kita SMA, ya. Memang kalau posisi TK, posisi SD agak sulit memang, ya. Karena anak-anak belum mencapai kedewasaannya. Tapi kalau SMA ini kita harus, karena habis ini mereka dewasa. Jadi kalau mereka tidak selesai di SMA ini, maka tidak selesai nanti di masyarakat. Ya, pendapat-pendapat ahli menyatakan seperti itu. Inilah miniatur masyarakat kita. Gimana masyarakat ke depan? Tengok aja anak-anak SMA kita. Kalau mereka baik, baiklah ke depan. Karena itu nggak jauh. Rentangnya, intervalnya nggak jauh dengan bagaimana dunia nyata mereka ke depan. Ya, jadi kita diharapkan menjadi seorang manajer. Ya, ini oke. Kita lanjutkan lagi. Ini masuk segitiga restitusi, ya. Ini dia segitiga restitusi. Ya. Tadi kita ketahui bahwa restitusi itu ada kegiatan bagaimana mengembalikan keadaan siswa yang tadi bersalah menjadi keadaan yang semula, sehingga dia bisa diterima oleh lingkungannya sendiri. Jadi restitusi itu kembali dari yang tidak baik menjadi baik. Ini dia segitiganya. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas.
kita lakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi kita stabilkan. Jadi anak yang baru berantem, anak yang baru melakukan kesalahan itu jangan langsung kita justifikasi, tapi kita netralisir dulu diri dia, stabilkan identitasnya. Saya paham, nak, kamu itu marah, emosi. Saya juga pernah, ya. Saya juga kadang marah, gitu ya. Ya, inilah kata-kata kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita netralisir dulu, kita stabilkan dia dulu. Selanjutnya masukkan validasi kebutuhan. Maka kita akan melihat apa sih kebutuhannya, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana kita harus tahu kebutuhannya. Misalkan anak kita tadi dia bermain-main di kelas. Apa? Mungkin dari 5 tadi kira-kira kebutuhan apa ya? Anak-anak kita bermain-main, dia tidak fokus belajar. Kira-kira apa menurut ibu kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Ada? Kira-kira apa? Kalau anak-anak kita itu nggak fokus ya bermain-main. Ya, belum sarapan bisa jadi, betul. Masih megang perut ya kan? Ya, bisa jadi lapar. Bisa jadi juga anak-anak itu nggak mau belajar, dia mau bebas-bebas saja, bisa jadi, ya kan? Itu kita bilang, apa namanya? Kita akui memang kita ini semua mau bebas, tapi hidup ini atau kita paham lah. Bahasanya jam kita udah lapar, tapi boleh saat lagi kita nanti kan keluar main kita bisa makan dan sebagainya, ya. Baru nanti nilai apa telah kita sepakati. Jadi apa nilai yang sudah disepakati tadi? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, jadi setelah mereka tahu apa namanya kebutuhan yang mereka terlihat di situ, kita akan menundukkan nilai apa yang mereka langgar, kesepakatan apa. Baru nanti kita berikan apa namanya pemahaman kepada mereka. Kalau kamu seperti ini, kamu mau jadi apa? Kamu mau gagal? Oh tidak apa. Jadi kalau mau berhasil, kira-kira apa yang kamu harus lakukan? Menurut kamu dari masalahnya apa yang kamu lakukan? Ya? Ini ya sebelum masuk lebih lanjut, ini ada saya sudah melakukan apa namanya segitiga diskusi tadi dengan anak muda kita, ya. Bisa diperhatikan mungkin. Assalamualaikum. Sibuk mempertanyakan statusnya masuk kelompok yang salah satu kasus yang saya sudah lakukan restitusi, ya.
Kasus yang kedua. Ya baik, inilah salah satu contoh bagaimana restitusi saya lakukan ya kepada salah satu murid kita, murid saya. Sehingga apa? Dari masalah dia bisa tahu apa yang menjadi masalahnya. Selanjutnya nilai apa yang dia langgar, dia tahu. Dan terakhir bagaimana mengatasi masalahnya. Jadi inilah beberapa bagaimana ya tindakan-tindakan kita sebagai guru menstabil identitas. Ya, ini kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Selanjutnya menstabil identitas, ada validasi kebutuhan. Ini yang kita lakukan ya. Kamu punya alasan dan sebagainya sehingga dia bisa melakukan itu. Dan terakhir menanyakan keyakinan seperti apa, ke depan mau seperti apa, sehingga dia bisa kembali seperti apa yang ada memang seharusnya. Mungkin ini saja beberapa yang bisa saya sampaikan sebagai apa yang sudah saya jalani selama saya sebagai menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal baik kepada kawan-kawan dan terutama ya supaya bagaimana kawan-kawan juga tergerak untuk menjadi guru penggerak ya. Bu Liska, Bu Dutro ya, Bu Yeni bersiap-siap, apalagi yang sudah PGP ya. Biasanya kalau udah PGP udah sertifikasi ini agak nggak kena ya Bu Uli ya, karena dengan hal-hal itu ya gesti-gestinya itu ya kan. Jadi itu saja. Ada yang mungkin mau disampaikan? Ya itu nanti ada beberapa dari hal-hal itu akan membuat orang menjadi sakit hati. Dia dikasih aku mau enggak? Ya itu akan menimbulkan hal negatif juga. Ada beberapa hal negatif akan timbul dari lewat itu. Mengapanya ini diarahkan ya memang dari dalam diri gitu. Yang dia baik, memang dia baik gitu. Iya akan menimbulkan itu Bu. Ya kan anak tadi, aku nggak dapat loh. Ibu tuh pasti ada hal negatif timbul dari itu. Maka dalam kurikulum mereka ini tidak boleh reward, marah tak boleh gitu. Jadi tinggalkan bagaimana kembali kepada anak, kita fokus kepada anak. Jadi anak yang ya itu tadi kita merdekakan anak bisa mengambil inisiatifnya, bisa merdeka dalam bertindak. Bukan harus kita yang harus mengarahkan mereka. Kalau reward itu kan tadi. Satu sisi dia nggak dikasih nggak mau gitu, nggak ada motivasi. Atau orang lain enak kali dia ya dikasih aja. Ada kadang malah iri Bu orang, ya walaupun dia nggak mampu tapi dia iri. Itulah memang segi negatif memang Bu. Kenapa reward itu diarahkan jangan dilakukan? Kan itu dari motivasi eksternal. Jadi bagaimana tumbuhkan segi internal, walaupun sulit sekali. Kita sendiri maaf belum mencapai itu, tapi inilah yang harus kita capai. Ya nilai-nilai, iya kenapa dilakukan? Kamu menghargai dirimu sendiri. Siapa lagi kalau kamu menghargai? Ya, kamu pakai helm. Supaya apa? Supaya kepalamu itu aman, bukan supaya karena enggak ini enggak itu, polisi dan sebagainya. Jadi dari dalam diri ini yang diarahkan dari kami di dalam pendidikan guru penggerak ini, dalam guru mereka ini student center itu anak-anak yang menjadi yang kita arahkan. Jadi fokus kita adalah melayani anak. Jadi anak bagaimana yang aktif, bagaimana bekerja, sehingga ya proses itu hasilnya anak aja. Bukan kita yang harus menghafal pelajaran dan sebagainya, anak-anak santai-santai saja. Ya anak-anak yang harus menghafal dan memahami pembelajaran itu. Karena dia yang mau belajar, dia yang mau pintar, dia yang mau berhasil. Gimana Bu? Ada lagi? Ya mungkin terlupakan Bu kita. Seperti yang Ibu sampaikan, ini bukan hal yang baru juga. Tapi kan artinya inilah dalam rangka orang tua dulu bilang lancar kaji dan diulang. Kita mengulang-ulang.
Ya, ini ada beberapa yang Ibu Uli kan udah paham ya. Itu kan diulang-ulang Ibu Uli ya. Jadi bagaimana sebaiknya juga kita di sini lah. Gimana Bu? Ada lagi Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian? Jadi gitu saja kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa kita lakukan ini mendapat hidayah taufik dari Allah SWT. Selanjutnya ini merupakan hal yang baik bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan ini kita yakin ini baik, akan mendapatkan juga kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Ya, pernah mendengar ini? Belum ya? Ya, jadi keyakinan ini kalau kita lihat siklusnya itu nak, pertama kita mulai dari pernah dengar ada peraturan? Ya, peraturan kelas ya. Dimulai dari ada peraturan sekolah ya. Ya, yang kemarin kali itu ada di apa namanya? Diminta materai ya. Nah, diambilkan. Dan dibaca ya. Ada peraturan-peraturan. Kalau melanggar nanti kan ada sanksi. Dan gitu kan? Selanjutnya biasanya kelas ini juga ada peraturan kelas namanya. Ya. Jadi kalau peraturan-peraturan ini biasanya larangan-larangan. Ya, Bang, salah satu larangannya apa, Bang? Apa larangan? Hah? Ya, apa kira-kira Kak? Tidak boleh tidur di kelas. Apa lagi? Kira-kira deh? No smoking, dilarang rokok. Jadi kalau peraturan-peraturan itu bersifat negatif, walaupun ada positif, tapi biasanya negatif. Tidak boleh, dilarang, dan lain sebagainya. Ada nada-nada negatifnya. Sedangkan kalau keyakinan ini itu adalah namanya keyakinan. Keyakinan itu kan berasal dari dalam diri ya. Dan biasanya apa? Yakinnya itu pada hal yang positif. Kalau dalam agama Islam kita ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu kan keyakinan. Itu juga namanya keyakinan kelas. Misalkan dilarang nyontek. Apa yang muncul keyakinan di situ? Ya, jujur. Itu keyakinan kelas. Maka timbul nanti namanya jujur ya. Kalau tadi apa tadi dilarang? Jadi gimana? Apa keyakinan harus bangun? Ya semangat. Ngantuk. Gimana juga semangat? Ya. Termasuk juga bagaimana kita datang tepat waktu. Jangan terlambat. Berarti harus ya namanya apa? Disiplin. Bisa dipahami ya? Ya, jadi nanti hari ini kita akan membuat apa namanya keyakinan kelas itu. Nanti akan Bapak berikan nanti tiktok untuk bagaimana kalian nanti menulis. Kali ini adalah kesepakatan kita berdua bersama. Jadi keyakinan ini berasal dari dalam diri, tidak ada paksaan. Tapi namanya keyakinan pasti itu bersifat positif. Bisa dipahami? Udah. Dan kita sudah tahu bagaimana dari peraturan sekolah, peraturan kelas, ya kita buat kesepakatan. Yang mana kesepakatan itulah akan menentukan adanya namanya apa? Keyakinan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tadi kalau peraturan itu kan biasanya datangnya dari luar, ya kan? Dilarang pakai ini, ya kan itu kan? Harus pakai ini
maka pasti akan ada enak bagi diri kita. Bisa dipahami ya? Nah, tadi contohnya kalau tadi dilarang tidur berarti semangat. Apalagi tadi? Dilarang menyontek berarti jujur. Itu keyakinan kelasnya. Yakin ya, kita harus jujur. Selanjutnya tadi apa tadi? Datang tepat waktu, berarti kita harus disiplin. Sudah bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya saya akan bagikan statement ini. Jadi nanti ditempel kemari. Ya. Jadi saya bagi untuk kalian. Silakan ditulis. Ya, keyakinan itu apa? Nanti kita sepakati, ya. Ya. Nanti saya tuang kan? Sudah siap kerjakan? Oke, yang sudah siap saja dari sana. Apanya? Silakan. Yang sudah siap. Ya, yang belum nggak apa-apa. Tenang-tenang saja kerjakannya. Ya, ganti-ganti ya. Silakan sini. Ya, jadi sama apa silakan. Ya, balik ya. Anjing. Hilang apanya? Oke. Ini untuk balik deh. Udah, oke. Ya, terus sebentar saya baca dulu. Sambil tunggu yang lain. Di sini ada bertanggung jawab, ada jujur, ada disiplin. Oke, yang lain silakan nanti ya. Oke, silakan ditulis keyakinan kelasnya. Ya. 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 Buat keyakinan kelas ya. Oke, sudah siap? Yang mau apa? Sudah siap, silakan tempel. Dan demikian anak ya, inilah tadi hasil daripada kita buat keyakinan kelas kita. Ini merupakan sampel dari yang sudah ada dari tadi saya suruh untuk mendiskusikannya dari beberapa kelompok yang ada. Jadi mudah-mudahan keyakinan kelas ini kita akan bisa laksanakan karena apapun yang kita lakukan dalam keyakinan kelas ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Ya, dan ini ada dari kalian. Ini kesepakatan kita bersama. Bahasanya apa yang ada dari kalian ini kita akan jalankan bersama. Kenapa? Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan dari kalian sekolah di sini mencapai cita, tercapai dan mendapat ridha Allah SWT. Amin. Saya tadi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafairin N dari kelas 10-3, berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Rangkas. Saya sangat senang dan dalam pembuatan keyakinan kelas. Hal ini sangat penting dan berpengaruh positif untuk masa depan dalam kegiatan belajar kami. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Rantau. Saya dari kelas 10-3. Dengan ini saya sangat senang dengan pembuatan keyakinan kelas. Hal ini sangat penting dan berpengaruh positif untuk masa depan dalam kegiatan bagi kami. Sekian, terima kasih.